Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Yuni Antika, guru dari SDN Gebang 1 CGP Angkatan 9 kelas 044B. Kali ini saya akan menyampaikan hasil demonstrasi kontekstual pada modul 1.1 A6 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada anak. Ki Hajar Dewantara memiliki pemikiran-pemikiran yang sangat luar biasa di dalam dunia pendidikan, dan pemikiran tersebut tidak akan pernah hilang di telan zaman. Salah satu pemikiran atau filosofi Ki Hajar Dewantara adalah guru menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan dan pendidik harus memandang anak dengan rasa hormat. Pendidikan harus berorientasi penuh pada anak atau siswa. Melalui pemikiran dari Ki Hajar Dewantara itu, maka dapat dijabarkan yang pertama bahwa pendidikan yang berpihak kepada anak. Pendidikan harus memenuhi tumbuh kembang anak, bahwa setiap anak itu tidak sama. Bahkan kembar identik pun memiliki perbedaan. Anak-anak berkembang sesuai keunikannya tersendiri. Mereka memiliki kemampuan yang berbeda dan kecepatan belajar yang berbeda pula. Maka sebagai pendidik atau guru, kita harus bisa memahami setiap karakteristik dari siswa kita, kelemahan dan kelebihan dari mereka, potensi yang dimiliki mereka dan keunikannya. Masing-masing individu itu berbeda. Yang kedua, pendidikan, pembelajaran harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan dan kebudayaan adalah hal yang dinamis, yang selalu berubah dan bergerak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan tidak boleh statis, karena pendidikan harus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Sebagai seorang guru, kita harus bisa memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan tuntutan zaman. Yang ketiga, sebagai seorang pendidik, kita harus bisa memahami karakter setiap individu ataupun peserta didik. Karena setiap individu memiliki karakter dan keunikannya masing-masing. Setiap siswa memiliki minat, bakat, dan potensinya sendiri-sendiri. Kita harus bisa menjadi seorang penuntun. Sebagai seorang guru, kita harus bisa memahami segala macam kodrat yang ada pada anak. Kita membutuhkan ketulusan hati yang ikhlas tanpa pamrih, berupaya melakukan yang terbaik untuk anak didik kita menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur dan bijaksana. Dan sebagai seorang guru, kita juga harus memahami tujuan dari pengajaran, bahwa kita sebagai seorang guru tidak hanya melayani saat anak belajar di sekolah saja, memberikan tugas-tugas pelajaran, namun kita juga harus bisa menjadi seorang pendidik, melakukan upaya yang terbaik sekuat tenaga dan pikiran kita, mencurahkannya untuk anak didik kita sebagai proses pendidikan anak bangsa. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran tertuang dalam slogan pendidikan di Indonesia, yaitu tentang peran guru sebagai seorang pendidik. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, yang artinya di depan memberi contoh. Sebagai seorang guru, kita harus bisa memberi contoh attitude yang baik, baik itu di depan atasan, rekan kerja, siswa, dan orang tua siswa. Yang kedua, ing madya mangun karso, yang artinya di tengah membangun semangat. Sebagai seorang guru, di tengah-tengah kita harus bisa memberikan semangat, membangun semangat para muridnya, menjadi motivator untuk mereka. Dan yang ketiga, tutwuri handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Guru harus bisa memberikan dorongan kepada siswa-siswanya untuk dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Berikut adalah beberapa implementasi pembelajaran yang telah saya lakukan di sekolah sesuai dengan pendidikan yang berpihak kepada anak. Yang pertama, pembelajaran proyek P5, saya mengangkat tema sampahku tanggung jawabku, di mana dalam pembelajaran tersebut saya mengelompokkan beberapa siswa, di mana siswa bekerja secara berkelompok keluar kelas untuk mengobservasi sampah yang ada di lingkungan sekolah.
Dalam kegiatan ini, siswa diajarkan penerapan pembelajaran kontekstual dan memperhatikan lingkungan sekolah sekitar. Kemudian, dalam pembelajaran ini, siswa juga diajarkan untuk bekerja sama dan menumbuhkan sikap kolaboratif dalam diri mereka. Kemudian, yang kedua, untuk penanaman dan pembiasaan karakter siswa di sekolah saya, untuk hari Senin, setiap hari Senin kita melaksanakan upacara bendera yang kita rutinkan, di mana dalam kegiatan tersebut kita bisa menanamkan secara global kepada seluruh siswa akan sikap disiplin, tanggung jawab, sikap nasionalisme, dan rasa cinta tanah air. Kemudian di sekolah kita juga dilaksanakan penerapan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun dalam lingkungan belajar. Salah satunya, kami para guru secara bergantian menyambut kedatangan para siswa setiap pagi untuk memberikan semangat, menyapa dengan salam, sopan, dan santun kepada mereka. Diharapkan dengan kegiatan ini, para siswa menjadi bersemangat karena melihat para guru mereka menyambut kedatangan mereka dengan sayang dan senang. Yang ketiga, di sekolah kami juga banyak kegiatan ekstrakurikuler yang disajikan sesuai dengan minat dan bakat siswa. Kami melaksanakan ekstrakurikuler drum band, tartil, tari, silat, seni lukis, dan ekstrakurikuler lainnya yang bisa menumbuh kembangkan minat dan bakat siswa. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa tantangan yang saya temui. Yang pertama, dari pihak guru. Kemampuan kita sebagai seorang guru masih belum menyeluruh dan belum maksimal dalam menerapkan pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dari pihak siswa, kemampuan siswa yang berbeda-beda dalam memahami konsep yang diajarkan dulu. Bagaimana cara tangkap mereka dari konsep yang diajarkan dengan metode yang diajarkan, serta masih kurangnya minat para siswa dalam mengikuti program yang dilaksanakan di sekolah. Dari beberapa tantangan itulah ada beberapa solusi yang dapat kita ambil. Yang pertama, memberikan contoh dan menjadi teladan secara kontinu kepada para siswa, sehingga pembiasaan itu akan menjadi kebiasaan baik dalam diri mereka. Yang kedua, kita harus mengembangkan berbagai macam metode pembelajaran yang bervariasi dan interaktif untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam belajar. Yang ketiga, kita para guru hendaknya bisa mengikuti pelatihan baik secara mandiri ataupun berkelompok, baik secara online ataupun luring, dalam meningkatkan kompetensi yang dimilikinya tentang keterampilan baru sesuai perubahan dan pemikiran yang dikonsepkan oleh Ki Hajar Dewantara. Demikian demonstrasi kontekstual yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam dunia pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.